Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfahmi Pak, dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Lebak Bulus. Saya ingin menyelesaikan tugas evaluasi sistem pendidikan. Sebelumnya terima kasih Pak sudah nyempetin waktu luangnya. Dan di sini saya sebelumnya menanyakan profil tentang pendidikan Bapak. Saya dari Lampung, kelahiran 21 April 1969. Pendidikan saya SD, SMP, SMA di Lampung, kemudian kuliah juga di Lampung. Kemudian setelah selesai kuliah saya bekerja di SMK 66 Jakarta. Ya. Kita langsung saja Pak untuk mempersingkat waktu ke pertanyaan pertama tentang evaluasi sistem pembelajaran. Menurut Bapak, seberapa penting sih evaluasi sistem pembelajaran ini di sekolah? Ya, kalau kegiatan belajar mengajar itu merupakan tanggung jawab dari seorang pendidik, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Jadi antara KBM, melaksanakan KBM dengan evaluasi itu dua sisi mata uang. Karena apabila kita tidak melaksanakan evaluasi, kita tidak akan mengetahui tingkat berhasilan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Jadi dua sisi mata uang, jadi harus ada evaluasi. Penting ya? Seperti itu, sangat penting. Ya, kira-kira apa aja Pak prinsip dan bentuk evaluasi sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini? Ya, kalau evaluasi pendidikannya dalam pembelajaran di sekolah itu ya tetap menggunakan sistem transparan, kemudian melalui yang seperti biasa kalau guru KBM itu menggunakan tes harian, kemudian ada penugasan, ada portofolio, ada tes lisan. Nah, kalau yang sekarang itu pada masa corona atau COVID-19 itu banyak didominasi oleh pembelajaran jarak jauh di rumah. Walaupun 1 bulan lebih ini SMK 66 Jakarta kan sudah dijadikan sekolah uji coba PTM. Nah, jadi untuk mata pelajaran yang sifatnya produktif itu karena ada prakteknya, maka yang tetap mukanya itu diisi oleh materi pelajaran praktek. Nggak semua pelajaran. Enggak, karena kalau yang praktek itu nggak bisa lewat daring. Jadi itu yang diutamakan di PTM, di tatap muka. Sedangkan yang teoritis, yang teori seperti wajib A, yang matematik, PPKN segala macamnya itu ya bisa PJJ. Karena teorinya kan banyak sumber ya. Ada yang dari Google, ada yang dari YouTube dan sebagainya banyak. Jadi kalau yang praktek kan mereka harus melihat langsung guru praktek ini bagaimana cara membuat suatu produk, misalnya bagaimana cara memegang pisau, kalau dia tetap boga itu bagaimana cara memotong, seperti itu. Jadi harus melihat langsung. Nah, kalau bagi siswa yang sudah punya bakat dari awal, yang sudah terbiasa di rumah, ya istilahnya dia sudah sering membantu orang tuanya di dapur, mungkin nggak akan terlalu susah dia untuk memahami. Tapi kan kebanyakan sekarang ini kan agak susah ya melihat anak-anak itu yang banyak membantu orang tuanya di dapur. Agak susah. Ada sih, masih ada, cuman Jarang. sudah agak jarang karena sekarang teknologi ya, karena informasi yang cepat, jadi sudah berubah ini ya, kebiasaan anak-anak itu yang seperti itu. Jadi agak kurang sih. Kalau faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, kira-kira menurut Bapak apa yang terjadi setelah itu? Ya, yang menjadi pendukung itu ya sebenarnya informasi yang sudah berkembang ya. Untuk saya bicara mengenai pada saat PJJ ini, untuk daerah-daerah seperti Jakarta, Jabodetabek itu sangat mendukung untuk masalah pembelajaran. Karena dunia internetnya kan sudah maju, sudah lengkap ya.
Tapi yang menghambat itu ya kembali lagi karena tidak bisa langsung tatap muka, jadi kan nggak ada yang mengontrol ya, nggak ada yang melihat, nggak ada yang menegur ya kan. Nah sehingga apakah benar-benar masih bagus kalau misalnya dia mengerjakan sendiri secara mandiri ya. Tapi kalau dia namanya juga di rumah, nggak tahu ya, godaannya kan banyak ya, bisa aja malas tidur. Tapi kalau dia masih mengerjakan mending. Walaupun akan lebih bagus lagi kalau dia benar-benar mempelajari dengan benar, menjawab tugas-tugas dengan benar, kalau lebih bagus lagi secara mandiri. Itu tingkatannya seperti itu. Jadi penghambatnya, pendukungnya karena sudah maju dunia internetnya kalau di Jabodetabek ini, kalau penghambatnya itu aja, kita nggak bisa mengontrol secara langsung. Jadi apakah hasil evaluasinya berhasil apa enggak ya belum bisa dihitung secara kalkulasi yang benar, belum bisa karena ya seperti itu nggak melihat kan. Tapi kalau di ruangan kelas kan bisa kita lihat mereka misalnya mengerjakan secara mandiri, ketahuan kan, atau mereka hanya memindahkan dari temannya gitu, itu aja. Terus apa saja hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran seorang siswa? Ya, kalau bicara mengenai hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa, yaitu pada setiap pembelajaran itu kan bagi siswa yang memang dari awal sudah suka dengan mata pelajaran itu akan terlihat bagaimana keberhasilan itu tercapai. Tapi kalau dari awal minatnya terhadap mata pelajaran tertentu itu dia kurang, maka akan terlihat. Ini faktor dari minat. Faktor dari guru yang juga memegang peranan juga, bagaimana gurunya dalam menyampaikan materinya, ya kan, apakah gurunya banyak memperkaya, memberikan apa istilahnya banyak contoh-contoh. Kalau sudah banyak contoh-contoh itu kan siswa itu bisa cepat paham maksudnya. Tapi kalau misalnya hanya teoritis, nah juga akan membuat siswa itu kurang jenuh ya, karena ya setahu sendiri sekarang PJJ kan walaupun dengan Zoom sekalipun ya pengaruh juga dari cahaya itu cepat ngantuk kan kalau cahaya dari laptop terlalu lama ya. Iya, jadi faktor-faktor pengaruh itu ya dari minat, pertama dari minat, yang kedua dari gurunya yang mengajarkan itu, apakah dia memberikan contoh-contoh real apa enggak. Kalau misalkan dia memberikan contoh real, mungkin siswa itu bisa berkembang dan mencapai apa yang diinginkan oleh guru sesuai dengan KD-nya. Tapi kalau misalnya enggak ya cepat jenuh, apalagi tambahkan di rumah ya. Beda. Kira-kira di pendidik ini sebelum mengajar itu mempersiapkan program tahunan, semester, sama mingguan dan harian nggak? Iya, jadi untuk pendidik dari SD sampai SMK itu rata-rata mereka sebelum masuk ke jenjang KBM itu seperti awal tahun itu sudah mempersiapkan administrasi pembelajaran namanya. Misalnya dari alokasi waktunya, kemudian dari program tahunannya, program semesternya, kemudian target minimalnya, materinya berapa kan, kemudian ruang lingkup waktunya sampai sekian banyak materi, berapa KD-nya ini selesainya berapa jam, nanti harus pakai alokasi waktu kan, itu disiapkan semua, namanya administrasi pembelajaran. Jadi guru-guru itu wajib harus membuat itu, termasuk di dalamnya rencana pembelajaran. Ya, karena kalau misalkan nggak ada administrasi pembelajaran, kita nggak ada ukurannya nyampe di mana kan mengajar. Jadi ya itu hanya sebagai pedoman aja, pedoman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti itu, administrasi pembelajaran. Administrasi dan kira-kira di sekolah ini RPP ini dibuat sendiri atau masih mengikuti dengan yang sudah ada dari sebelumnya? Iya, kalau secara jujur aja sebelumnya kan RPP itu kan luas ya. Iya, benar. Beberapa lembar ya. Jadi memang karena perubahan dari banyak lembar ke
satu lembar. Itu kan memang ya jujur aja nggak susah untuk bikin Susah, sendiri ya. karena lembarannya banyak banget kan ya. Dari- Belum lagi materinya ya kebanyakan ya karena sekarang ini informasi sangat cepat berkembangnya ya kebanyakan yang copy kan download ya. Iya, Nah sementara ini yang baru ini kan baru mulai ya baru 2020 itu baru mulai ya masih download sebenarnya. Nah, walaupun bisa dikerjakan karena kan hanya beberapa aja kan identitas sekolah, kemudian tujuan KD-nya, KIKD-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian indikator. Ya itu aja sebenarnya. Kalau mau membuat sendiri gampang sebenarnya, tapi kan kalau udah ada ya itu biasanya karena bikin sendiri atau buat sama aja, ya mungkin karena banyak yang tersedia ya mendownload ya, karena sama aja. Dan kalau ngetik kan ya waktu ya. Berarti kira-kira dalam hambatan pembuatan RPP ada nggak Pak di sekolah? Kalau yang sekarang ini enggak, karena kan sudah ada semua. Ikutin yang sudah Yang ada di di sebelumnya kan sudah ada KIKD-nya. Sebenarnya tinggal memindahkan aja. Tujuan pembelajaran tinggal memindahkan ya kan. Itu mudah sebenarnya. Nggak ada kesulitan, makanya tujuan dari perubahan dari menjadi satu lembar itu yaitu biar benar-benar guru membuat gitu. Cuman ya kadang-kadang kan ya gitu karena udah ada yang jadi ya udah klasik lah ya. Tinggal mendownload kan. Nah, sekarang ke evaluasi hasil belajar. Kira-kira model penilaian apa yang digunakan dalam pembelajarannya Pak? Kalau model penilaiannya sih pertama kan melalui penilaian yang namanya penilaian akhir semester ya. Nah, akhir semester, tengah semester dan akhir semester ada dua. Nah, di samping dalam kegiatan belajar harian ada tes harian. Nah, di tengah semester itu materi setiap guru itu yang sudah mencapai tengah semester materinya. Nah, jadi guru itu membuat evaluasi itu selama tengah semester. Yang belum ya belum dibuatkan kan hasil tes evaluasinya. Nah nanti setelah dibuat nanti kan ada pembagian ada namanya laporan hasil penilaian tengah semester dalam bentuk lembaran. Sampai tengah semester apa jauh peserta didik itu sudah mencapai kemajuan belajarnya. Nah nanti setelah itu ada penilaian akhir semester ganjil. Nah, itu materinya sudah lebih luas, mulai dari awal semester sampai akhir semester. Kalau materi awal semesternya masih ada yang tertinggal, tapi kalau materi awal semester sampai tengah semester sudah cukup, tidak perlu lagi mengulang, membuatkan soalnya mengulang, nggak perlu lagi. Tapi kebanyakan karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PJJ itu kan nggak bisa dijamin ininya keberhasilan belajarnya, makanya ya banyak yang membuat soal itu satu awal semester sampai akhir semester. Jadi ya semua materi gitu. Nah, nanti sekitar kalau kita ganjil itu sekitar bulan Desember itu ada pembagian laporan hasil belajar, nanti dicetak. Itu gabungan dari hasil laporan yang pernah Iya, dari yang juga dari harian. Jadi kalau yang namanya nilai harian oleh guru sendiri itu namanya nilai harian. Itu bobotnya 2. Yang guru sendiri misalnya dia ngasih ulangan harian atau tugas ya. Itu namanya nilai harian, itu bobotnya 2. Tapi kalau penilaian tengah semester yang saya bilang material sampai tengah semester tadi itu bobotnya 1. Tapi kalau sampai akhir semester juga sama bobotnya 1. Nah, jadi laporan hasil belajar setiap mata pelajaran itu bobotnya 211. 2 nilai harian. Nilai harian itu portofolio. Portofolio itu artinya kumpulan dari nilai harian guru secara tes tertulis, nilai harian guru secara lisan, nilai harian guru dalam bentuk tugas. Nah, makanya bobotnya 2 karena dia proses portofolio. Jadi kalau pilihan yang tengah semester sampai akhir semester dia satu pilihan ganda atau uraian gitu, atau gabungan pilihan ganda uraian. Nah nanti ya setelah
dimasukkan dalam sistemnya. Kalau dari SMK SMA itu kan DKI Jakarta kayak rapor nasional, daerah rapor ya, Iya, harapan. itu dimasukkan daerah rapor ya, dan nanti keluar masing-masing peserta didik itu nilainya, nilai rapor daerah rapor. Selanjutnya, apakah dalam penilaian ini hambatannya ada nggak Pak? Dalam penilaian ini hambatannya sih sebenarnya nggak ada, cuman kalau yang jadi kendala itu kan di SMK itu kan beda sama SMP atau SMA karena pada pelajaran produktif ya. Iya, Pak. Satu guru bisa aja lebih dari satu mata pelajaran yang dia ampu. Ada SP5, kan SP6 kan. Nah, kendalanya itu terhambat. Pengiriman nilainya terhambat karena memang banyak mata pelajaran yang harus dia isi dulu ya, selesai. Iya. Jadi kalau misalnya satu rombel itu 100, kalau pelajarannya sampai 5, berarti 5 kali dia menilai anak 100 itu. Ya, gunanya Iya. itu hambatannya suka agak lama. Jadi siswa itu nggak bisa ngikut kegiatan kayak semodel macam penilaian UTS atau UAS jika belum ada selesai dari mata pelajaran itu. Ya enggak seperti itu. Jadi mereka pada saat memang masa tengah semester ya mereka ikut, tapi ya kalau misalnya mereka di portofolionya nggak aktif, Iya, nggak ujian nah, tugas. ya nanti di laporan tengah semesteran juga berpengaruh, akan rendah, ya. Karena kan tengah semester itu kan bobotnya 1, Oh iya. nilai hariannya 2 bagi 4, ya kan? Bagi 3 karena ada 2 unsur, 2 kali NH tambah PBS bagi 3. Tapi kalau sudah akhir semester itu bagi 4 karena 2 kali nilai harian tambah nilai tengah semester tambah nilai akhir semester yang bobotnya 1 baru bagi 4. Nah itu hambatannya itu kalau misalnya teman-teman yang mengajar lebih dari satu pelajaran dia terhambat untuk melupakan nilai. Itu aja sih yang lama. Ya, mungkin kira-kira cukup ini aja Pak yang ditanya. Sebelumnya saya terima kasih banyak untuk mengambil waktunya. Ya, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya udah di beberapa sekolah